penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian memiliki peranan penting dalam mendorong pencapaian keberhasilan pembangunan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua dengan penduduknya kini mencapai 316.000 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya bergantung pada usaha pertanian sebagai usaha utama yang tak terpisahkan dari kehidupan kesehariannya. Namun, dalam pengelolaan usaha taninya, pelaku utama masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Dengan rata-rata penguasaan lahan usaha tani hanya 0,5 hektar dan lemahnya akses informasi yang menunjang keberhasilan usaha taninya, maka keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi kebutuhan mendasar bagi terwujudnya pelaku utama yang maju dan mandiri. Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi memiliki wilayah binaan meliputi Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Memiliki letak geografis yang strategis serta sumber daya pertanian yang melimpah. Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor memiliki peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan usaha taninya. Potensi ini merupakan sasaran utama penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi. Sebagai kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi tidak hanya berfungsi sebagai simpul koordinasi, namun Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi juga telah menjadi mitra bagi pelaku utama dalam memperoleh informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pemasaran melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau disingkat Kostratani yang digagas oleh Kementerian Pertanian merupakan momentum bagi Balai Penyuluhan Pertanian untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan pertanian melalui implementasi Kostratani. Sebagai Kostratani, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi telah berupaya menjalankan 5 peran dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. 5 peran tersebut yaitu sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan. Sebagai pusat data dan informasi, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi telah melaksanakan pembaharuan data potensi wilayah ke dalam Simluhtan, di antaranya data sumber daya pertanian seperti jumlah petani, data kelembagaan petani yang meliputi kelompok tani dan gabungan kelompok tani, data kelembagaan penyuluhan swadaya seperti Posluhdes dan P4S, data lahan dan sebaran komoditas yang meliputi luas lahan, luas tanam, luas panen, profitas dan produksi pertanian, data adopsi teknologi dan komoditas unggulan, serta data sarana dan prasarana seperti alsintan, benih, dan pupuk bersubsidi. Di samping itu, dalam penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi dan pemasaran, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi memanfaatkan jaringan komunikasi penyuluhan desa
atau Jarkom Luhdes yang ada di setiap pos Luhdes. Didukung oleh kegigihan dan kebersamaan para penyuluh dan petani di lapangan, pelaksanaan gerakan pembangunan pertanian dilaksanakan melalui kegiatan sekolah lapangan, Demplot, dan kaji terap di lahan kelompok tani dan lahan percontohan Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi dengan melibatkan para petani sebagai subjek sekaligus objek penyuluhan. Assalamualaikum. Hari ini kita panen perdana di Demplot cabe di lahan BPP wilayah 7 Ciawi. Nah, ini adalah Korlu BPP wilayah 7 Ciawi yang sedang melakukan panen perdana Demplot cabe keriting di lahan BPP wilayah 7 Ciawi. Rekan-rekan, kita akan melaksanakan kegiatan kaji terap di wilayah BPP Ciawi, dan kaji terap kita pada kali ini yaitu tentang uji varietas benih edamame, dan varietas yang akan kita uji yaitu tiga varietas, yaitu benih edamame yang biasa ditanam di wilayah Ciawi, yaitu benih varietas Trioko. Kemudian varietas selanjutnya yaitu varietas edamame yang dirilis oleh BB Biogen Kementerian Pertanian, yaitu varietas edamame Bioed 4 dan Bioed 3. Nah, kesimpulannya kita akan menguji 3 varietas benih edamame di wilayah Ciawi ini, dan selanjutnya barangkali kita akan melaksanakan penanaman. Mudah-mudahan hasilnya bisa mewakili dari kegiatan kaji terap ini. Terima kasih. Oke guys, thank you. Di samping itu, dalam rangka mempermudah petani terhadap akses sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, gerakan pengendalian hama terpadu, pendistribusian kartu tani, dan bantuan benih padi varietas unggul baru yang dilaksanakan serentak di 3 kecamatan di wilayah Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi. Sebagai pusat pembelajaran, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi telah melaksanakan fungsinya sebagai lokus dalam peningkatan kapasitas penyuluh, pelaku utama, dan stakeholder lainnya, seperti pelaksanaan latihan 2 mingguan penyuluh, siaran radio, pelatihan literasi pertanian secara virtual, bimbingan teknis cabai merah, gelar teknologi hidroponik, pengiriman petani milenial pada kegiatan magang Jepang, serta memfasilitasi para mahasiswa dan siswa-siswi sekolah dalam kegiatan PKL. BPP! Dalam pelayanan kebutuhan pelaku utama, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi telah melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis, yaitu berupa pelayanan kartu tani, pelayanan pemanfaatan alsintan, pelayanan konsultasi pembuatan alat-alat jajar legowo, dan pelayanan pengujian mutu pangan segar. Letak Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi yang berada di wilayah pariwisata dan tempat berdirinya Balai Penelitian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan sangat mendukung dalam pengembangan jaring kemitraan. Oleh karena itu, Balai Penyuluhan Pertanian Ciawi telah melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Kerjasama tersebut berupa peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaku utama dengan Balai Penelitian Ternak, BB Biogen, dan PPMKP. Kerjasama pembenihan komoditas bawang putih, pembibitan kopi dan pisang Raja Bulu dengan pihak swasta, serta kerjasama dalam pemasaran produk-produk unggulan yang dihasilkan pelaku utama binaan dengan hotel-hotel, restoran yang berada di wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua melalui pameran-pameran.